Oke, langsung saja ke Bang Ferdinand menyambung tadi Bang Hendarsam mengatakan menjabat 2019 ya Bang Hendarsam ya sampai dengan 2023. Mana tidak kunjung juga itu disuarakan. Kalaupun memang tidak sejalan lagi mundur dari jabatan komisaris utama. Ya, jadi begini, kalau soal mundur dari jabatan komisaris utama itu kan bukan perkara mudah. Ya, di negara kita sulit sekali kita menemukan orang yang mau mengundurkan diri dari jabatan. Karena gajinya dan juga segala macam. Saya tidak mau mengatakan karena gaji atau tidak ya. Tetapi memang apabila beliau mengundurkan diri, satu hal beliau mendeklarasikan diri menyerah. Faktanya beliau tidak mau menyerah dan terus berjuang untuk memperbaiki sistem tata kelola di sana. Hanya memang kewenangan yang dimiliki Ahok tidak kuasa untuk merubah itu serta merata karena kebijakan aksi korporasi itu ada di BOD, ya bukan di BOC, bukan di komisaris. Komisaris akhirnya hanya bisa mengunci di rencana kerja. Tapi jangan lupa, Ahok itu adalah komut Pertamina Holding, bukan komutnya Patra Niaga. Yang menentukan rencana kerja Patra Niaga itu adalah BOD-nya Patra Niaga dan BOC-nya, di mana ada komutnya di situ. Jadi jangan dilihat bahwa Ahok itu punya kuasa tangannya menjangkau Patra Niaga. Ya kalau gitu ngapain ngomong? Pertanyaannya kan gitu kan. Kenapa ngomong sekarang? Kenapa ngomong sekarang? Karena skandal ini sudah rame sekarang. Kalau pertanyaannya tadi, saya tangkap dari Bang Hendarsam, kenapa baru ngomong? Bang Hendarsam ini mungkin tidak menguasai perundang-undangan. Ada Undang-Undang nomor 5 tahun 1999, ya. Ada Undang nomor 30 tahun 2000. Jadi itu harus dilihat bahwa ada kerahasiaan yang harus dijaga. Tidak bisa dibuka. Karena kalau itu dibuka, terkait aksi korporasi di dalam dan rahasia dagang dapur perusahaan, itu ada ancaman pidananya. Baik, saya ingin ke Bang Hendarsam. Jadi itu harus dijaga. Nah kenapa Ahok sampai sekarang tidak membuka detailnya? Baik. Makanya beliau menyatakan, saya senang kalau dipanggil. Karena di hadapan penegak hukum dia bisa buka-bukaan. Saya malamnya agak terkejut. Ferdinand mengatakan Hendarsam ini nggak paham undang-undang. Menurut saya begitu dari seorang pertanyaannya advokat tadi. nggak paham undang-undang. Tidak semua advokat paham semua undang-undang. Baik, Bang Hendarsam silakan. Ahok ini tidak bisa menjangkau sampai Patra Niaga. Betul nggak yang diomongin? Sebenarnya ada betulnya, ada enggaknya juga. Kan masalah, kan kita harus lihat dari aspek politik dan aspek administrasi yang ada di BUMN. Kalau kita ambil contoh ya, kalau dia mau secara progresif dan niatnya ada, contoh aja Pak Mahfud MD, dia mungkin stuck di dalam pada saat kasus Sambo. Tapi dengan segala cara, dengan niatnya, ya kan, dengan itikat dia yang kuat, dia bisa kasus Sambo dengan cara yang tidak melalui jalur di dalam. Dia bisa buka melalui cara-cara yang lain. Itu hal berbeda. Tentang itu Sambo itu tidak ada rahasia yang harus dijaga. Sekarang pertanyaannya gampang aja. Sekarang gini aja. Dia tinggal telepon dan tinggal WA Pak Jokowi kok. Selesai. Sudah disurati Pak Jokowi, tapi Pak Jokowi tidak memberikan waktu. Ini Bagaimana sohib, Bos. Bolak-balik. WA, SMS sudah dikirim surat minta waktu masalahnya bertemu, itu, ini masalah itu niat. Niat itu ada di nurani. Niatnya sudah jelas berkirim surat. Niatnya itu cuma di atas kertas. Ya kan? Niatnya niat formal, bukan niat material. Sebagai itu yang seorang masalahnya. komisaris, dia melaksanakan tugasnya berdasarkan aturan. Oke, sekarang ya, saya ambil ke masalah pokoknya sekarang. Sekarang, saya balik lagi sekalian. Ini sebenarnya siapa sih yang buka masalah ini? Pemerintahan Pak Prabowo kan? Ya, betul kan? Enggak, kejaksaan. Nanti dulu, pemerintahan Pak Prabowo ceki kejaksaan. Mahfud MD sudah mengatakan bahwa tanpa adanya restu Pak Prabowo, kejaksaan tidak akan berani. Ada pernyataan Mahfud MD. Seperti itu ya. Artinya apa? Yang diapresiasi ya harusnya pemerintah Pak Prabowo dan Kejaksaan Agung berikut juga dengan dirut yang baru. Karena dia membuka pintunya seluas-luasnya. Tahu-tahu nongol nih orang. Tahu-tahu nongol. Saya ini kalau saya tangkap semuanya, saya pecatin semuanya kalau saya jadi dirut. Kemudian setelah itu ya kan, dia bilang kalau saya jadi dirut, ya kan, saya bisa pecat-pecatin. Saya tangkap semuanya. Ternyata pada saat dia diwawancara Joshua, dia bilang, saya ini udah jadi dirut, saya nggak mau. Saya pengen main golf aja, pengen santai-santai aja. Jadi itu jadi anomali udah. Ada persamaan. Baik. Ahok itu integritasnya terkait masalah itu. Enggak, saya harus jawab. Persamaan ini rekan Anda mau ikutan nih. Sebentar, ada persamaan Prabowo dengan Ahok soal keluhan ini. Prabowo juga baru mengeluh. Dia bilang dia udah teriak-teriak marah-marah tapi tetap aja korupsi. Jadi berarti Prabowo suruh mundur dong. Oke, Anda? Itu jelas-jelas disampaikan kok. Bang Hendarsam, pertama bahwa
ini pemberantasan korupsi. Soal siapa yang berantas kita harus tepuk tangan buat dia. Betul, Jadi, sepakat. Nggak penting soal Pak Prabowo, nggak penting soal Pak Ahok, Ini nggak ada nggak penting soal label-labelnya ya. kejaksaan. Iya, Itu jangan- yang pertama. jangan dibawa-bawa. Saya sepakat dengan masalah itu. Enggak, Tapi jangan. saya tidak ingin ya Yang Anda ini ingin- dijadikan komoditas politik Bukan. oleh pihak-pihak yang ingin Ahok menunggangi. menjadikan ini Justru komoditas Anda politik. menjadikan ini Ya kan, komoditas politik. Karena gini, kecuali Mas Eko, kecuali Pak Ahok tidak menjabat sebagai komut. Enggak, atau Anda Pertamina. menjadikan Kalau beliau di komoditas luar politik itu nggak ada masalah ketika dibuka. bilang- Dia ini posisinya sekarang ini harusnya menjadi Oke. tertuduh. Ahok Oke. tidak Bukan Sebentar, menjadi sebentar, orang yang tentang menuduh politik. orang. Sebentar. Anda yang Itu membawanya loh. menjadi Nah, politik. dengan Itu membawa dia sorry, pemerintahan politisnya. Prabowo. Makanya yang menjadi pertanyaan saya, ini menggelitik ya buat dengan para menjadi teman-teman yang lain. komoditas Kok dia politik. jadi yang panik Poinnya gitu tangkap. loh. Poinnya Enggak, tangkap. enggak. Kok dia jadi yang panik? Jangan-jangan Tidak ada yang Jangan-jangan, panik, bro. Tidak ada yang jangan-jangan. panik. Sorry, Kan Tidak gitu ada kan? yang Oke, panik. cukup. beliau itu kader dari partai Baik, Bang PDIP. Hendra. Nggak ada yang Banyak panik. orang Pertamina Bang di Eko, Bang Eko. PDIP. Dia Satu-satunya- tembak duluan tuh kemana-mana. Satu-satunya Anda yang harus panik tahu. sekarang adalah Masyarakat harus tahu. Pertamina. Dan Gitu Pertamina yang harus kita selamatkan Oke. sekarang. Sorry. Kenapa Saya tidak ada sepakat. yang panik? Kita Bang Ferdinand selamatkan gantian, Ahok Bang. tidak ada Sorry, panik. sorry. Semua Ferdinand, tidak ada yang panik. Yang panik sekarang saya ingatkan Pertamina. kalau Anda. Kita selamatkan Pertamina. Oh ya, harus. Tapi kalau nanti ada teman-teman Anda yang ada di PDIP. Penjarakan itu semua, penjara- tidak ada pedulikan Siap, ya? korup. Ya, oke. Tidak ada urusan mau siapa, Oke, Bang Eko. korup. Tapi Oke, Anda tegas ya. jangan turut serta. Salaman. Ya. Tapi Kita Anda jangan salaman ya. turut serta merusak Gitu loh. nama baik Oke, Pertamina. statementnya tegas. Oke. Bang Eko, Saya cuma silakan. pengen ngomong gini, Saya- ini Apa? menjadi komoditas politik ketika Hendarsam minta tepuk tangannya buat Pak Prabowo, tepuk tangan. Enggak, ini kita lagi berantas korupsi. Ahok dalam podcastnya ngomong yang terjadi kan adalah soal bagaimana proses pembelian minyak. Tata kelola. Tata kelolanya. Ahok kemudian mengusulkan, ini loh kalau mau ke LKPP, itu ada usulan dari Ahok. Menurut saya, kalau Pak Prabowo dan pemerintahannya mau serius memberantas korupsi, perhatikan juga usulan ini. Kalau usulan Lakukan ini nggak sekarang. diperhatikan, tetapi Anda kemudian malah menuding-nuding, Oh, artinya nggak ada perubahan. Jadi gini. Iya, Mas Eko. Saya tangkap. Interupsi, Saya interupsi, pimpin. saya Enggak tangkap. sekarang, Saya enggak tangkap. sekarang Jadi begini. jadi Berani gini. berani tidak Ferdinand. pemerintahan Pak Benar, Prabowo benar. merubah Interupsi, mekanisme Ferdinand. pengadaan barang jasa di Pertamina. masalah Itu ini. aja. Berani tidak pemerintahan Pak Prabowo merubah ini sekarang semua? Loh, Arif, izin. Tuh belakang. Ya, ya. Berani dari tidak? jam 20 tahun yang Bang lalu, Hendarsam, Bang kita zaman berikan Pak kesempatan Prabowo dulu. beraninya sekarang Ke teman Anda kita sendiri. Kan bilang Baik, Bang 24 Wiryawan, tahun silakan. Abangku, Bang Hendarsam izin. 2014 Wiryawan. lalu bisa hal itu Wira. sahabat. Izin, Oke. Kandaku. Bang Wiryawan, silakan Bang Wiryawan. Jadi yang perlu kita ketahui hari ini yang berjasa membongkar kasus ini adalah kejaksaan. Ya, sepakat. Itu yang harus publik Berikan pegang. apresiasi. Oke. Itu yang harus publik pegang sebagai pegangan. Berarti tepuk tangannya ke kejaksaan dong, bukan ke Prabowo ya? Harus ke Pak Prabowo juga. Karena atas restu Pak Prabowo, Enggak. maka kejaksaan Anda berani. yakin itu restu ada? Mas, Pasti ada, pasti ada restu. Zaman saya Pak izin, SBY saya izin dulu, Bang Arif. juga ada korupsi yang diberantas. Saya Zaman sampaikan Pak sebentar. Jokowi, Saya zaman sampaikan Bu sebentar. Mega. Ya. Jadi Ahok jangan ini bukan begitu siapa-siapa cara di dalam berpikirnya. proses penegakan hukum ini gitu loh. Nah, karena Ahok ini tidak bisa menyidik Nggak orang. bisa. Ahok ini tidak bisa Saya, melakukan proses tujuh. saya harus menolak statement Anda. Yang Semua bisa warga melakukan itu masyarakat ini adalah siapa-siapa dalam penegakan hukum. Anda jangan kecilkan masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Nggak bisa. Kami tidak Jangan mengatakan Anda bilang itu. Ahok bukan siapa-siapa. Ini semua masyarakat. Kami tidak Ahok mengatakan itu. itu- Kalau tidak ada kejaksaan, Oke, ini oke. tidak akan terbongkar. Itu saja yang perlu kita Nah, sampaikan. itu. Dan harus Betul. diketahui. Saya setuju Ah, bahwa Ahok pertama ini mau keluar Sorry. seperti apapun nggak ngaruh di Republik ini. Siapa Sorry. dia hari ini gitu loh. Oke. itu benar. oke. Gitu loh. Ahok itu cuma jadi komisaris Pertamina. Enggak, sekarang gini aja Gitu loh. Mas Eko. Artinya secara hukum dia tidak seperti kejaksaan Nggak- yang bisa nggak bisa membongkar. ngomong gitu kita. Ketika Anda ngomong Ahok Nggak harus bisa membongkar. begitu. Nah, gini. Tadi Anda ngomong Pertanyaan saya gini. bahwa Ahok Pertanyaan- posisinya komisaris. Dia Udah. terikat oleh etika sebagai korporat. Jangan Karena berlindung itu dia kepada hal-hal ngomong. yang sifatnya formal. Enggak, Ada dia hal-hal yang ngomong. sifatnya moral Jadi di Anda sini. nggak bisa memposisikan Ada sifat Ahok formal. seperti Sekarang pertanyaan saya, kejaksaan dong. kalau Kejagung tidak buka masalah ini, Emang Ahok fungsi- bersuara atau tidak? Itu Ahok bisa fungsinya apa Kejagung. kalau Kembali, Kejagung bukan kembali ini? tapi Tapi main golf apa? tapi Itu kan sekarang udah jadi nggak buka. Ada Dia undang-undang yang perkara membatasi ini. itu. Ahok ini bukan Ada penyidik. undang-undang nomor 599, ada Emang undang-undang fungsinya 30 tahun 2000. Kejagung. Anda harus paham Sekarang itu. gini. Membongkar kejahatan. Karena kalau Jangan dibongkar ada berlindung pidana pada hal yang sifatnya hukum. itu. Nggak Gitu loh. bisa. Nggak bisa. Apakah Anda tanggung jawab Iya. kalau kemudian dia dipidanakan oleh Patraniaga karena Nggak- membuka rahasia dapur? Oh, kita ada justice kolaborator.
Justice kolaborator itu tetap masuk penjara, bro. Anda mau masuk penjara. Tidak seperti itu. Anda bisa caranya banyak. Caranya seperti apa? Itikat baik. Seperti yang saya bilang, dia bisa lapor ke Menteri BUMN. Sudah dilapor dengan surat resmi. Tidak ada lapor, tidak ada lapor. Tidak buktinya suratnya Anda lihat aja dia dikatakan sorry. Dia tidak bisa menjawab. Anda jadi seolah-olah lebih tahu administrasi pertanyaannya gini. Kementerian BUMN. Dia ngeles, brother. Kalau Ahok dianggap itu dia kejahatan karena nggak ngebongkar, harusnya yang logika yang sama juga semua komisaris Patra Niaga kena dong kasus ini. Masa iya ya? Harusnya. Karena tidak menjalankan undang-undang kan begitu. Bukan cuma ya tidak menjalankan undang-undang. Emang yang komisaris mereka yang paling bertanggung jawab. Yang mengawasi BUMN siapa? Kan juga Menteri BUMN. Kalau logikanya sama, Erik juga harus bertanggung jawab dong. Anda harus tahu. Gitu Kementerian BUMN itu regulator. Iya, ini kan program regulator. Regulator dan Ini pengawas. program regulator pengadaan Mereka itu Anda harus tahu. Gitu loh. Anda harus tahu. Ini gitu kan loh. problem regulator, ini kan pengadaan BBM. Kita ini, Gitu loh. ya. Artinya Anda ingin menempatkan. Kita ini mengasah logika Setuju, berpikir kita. kalau aku ikuti logika berpikir kamu, maka Anda ingin mengatakan Pak Erik juga harus bertanggung jawab di sini. Kan itu. Makanya saya balik lagi. Iya kan? Saya pakai terminologi apa yang dikatakan oleh Ferdinand tadi. Bahwa ini kan dari bawah ke atas. Oke. Iya. Oke, nanti kita bahas ya.